Mbak Anet, ini di lapangan apakah memang ada bentuk tanggung jawab ataukah memang pemerintah daerah setempat yang menjadi garda terdepan ketika memang ada kasus-kasus semacam ini? Ya, saya kembali ke pernyataan saya yang awal, Mbak Adisti, bahwa gonta-ganti pengurus, tapi nggak ada signifikan perubahan yang signifikan dari sistem, dari struktur, dari pola, itu percuma. Karena itu makanya kejadian luar biasa dalam hal negara meracuni rakyat itu lewat program MBG tetap berjalan. Karena begini, kebijakan publik itu harus direncanakan serius. Nggak bisa pakai wangsit, Mbak Adisti. Kebijakan publik itu nggak bisa hanya pakai kemudian speechnomic. Speechnomic artinya setiap naik panggung, setiap ada ide, kemudian jadi kebijakan. Nggak bisa. Jadi yang terjadi adalah kalau program MBG lewat BGN ini, umumkan dulu, jalankan dulu, ketika bermasalah baru bikin aturan. Seharusnya kebijakan publik itu rencanakan, kaji, buat perangkat hukumnya, anggarkan, jalankan, awasi. Karena itu MBG Watch sejak akhir 2024 belum jalan loh MBG-nya Mbak Adisti. Kami sudah bikin kajian, kami sudah bikin rekomendasi, dan bukan hanya MBG Watch, ada ICW, ada teman-teman lain dari koalisi masyarakat sipil lainnya. Temuannya? Yang temuannya adalah bahwa terbaik untuk menjalankan MBG ini adalah secara lokal. Secara lokal. Jadi tidak perlu SPPG. Jadi siapa yang harus dilibatkan secara idealnya? Dapur sekolah, orang tua murid, dapur komunitas, puskesmas dilibatkan, tenaga kesehatan, penyuluh-penyuluh di posyandu untuk MBG balita dan lansia. Karena penyuluh di posyandu dan nakes yang ada di puskesmas, mereka yang punya data, mereka yang door to door mengecek kantong miskin ada di mana di area saya, kantong-kantong anak prevalensi stunting itu ada di mana. Tapi kan ini tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Dan tadi kalau saya mau kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Hariko ini, ya tadi katakan Jepang, Korea, Finlandia nggak pakai SPPG, Mbak Adisti. Negara-negara itu tidak pakai SPPG, dilakukan secara localized, makanan sampainya hangat, melibatkan orang tua murid, melibatkan pengusaha lokal setempat, pasokannya juga lokal, edukasi pangan lokalnya jalan, mitigasinya dari rumah sakit umum daerah setempat. Kalau yang dilakukan oleh teman-teman BGN itu tidak ada koordinasi, makanya selalu yang kelimpungan Pemda. Pemda ini yang selalu yang panik, tiba-tiba kedatangan pasien 100, kedatangan pasien 1000. Biayanya dari mana? Tidak semua orang punya BPJS. Dan terkait dengan BPJS tadi, ketika dikatakan yang diglorifikasi adalah anak-anak lebih sehat, lebih bahagia, tapi orang tuanya nggak bisa lagi cuci darah karena anggaran BPJS dipotong. Kemudian sekarang BPJS juga memberikan obat lebih pendek-pendek. Biasanya BPJS itu memberikan obat misalnya untuk orang-orang dengan penyakit diabetes, dengan penyakit asam urat, dengan penyakit komplikasi yang sedang sampai berat, itu obatnya bisa sampai 3 minggu. Sekarang enggak, per 1 minggu dan harus kembali lagi. Sementara mereka menempuh perjalanan yang jauh dari kecamatan, dari kabupaten untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah ini masalah sebenarnya. Nah ini yang kami lihat pemerintah gagal untuk melihat ini. Bahwa ketika yang katanya efisiensi negara itu dilakukan dan kemudian diguyur ke program tanpa kajian, bahkan program yang sebenarnya melanggar konstitusi. Karena sudah jalan dulu 10,5 bulan baru keluar regulasinya. Nah ini sebenarnya sangat berbahaya sekali, dan yang lagi-lagi menanggung akibatnya, yang lagi-lagi menanggung keracunannya, yang lagi-lagi menanggung dukanya, yang lagi-lagi menanggung pemangkasan berbagai sektor-sektor publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Ada 60.000 anak yang berbakat dan cerdas yang lulus mereka lulus seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri, tidak mendaftar ulang karena kesulitan ekonomi. Kemudian pertanyaannya, membela anak Indonesianya yang mana? Yang penerima manfaat MBG saja. Bagaimana dengan anak-anak yang harusnya bisa dapat akses ke perguruan tinggi negeri? Nah, kemudian kita juga melihat ada banyak sekali masalah-masalah terkait transfer pusat ke daerah yang kurang. Jadi kita melihatnya begini nih Mbak Adisti ya. Pertama, Sudaryono ini, masyarakat sipil tidak menaruh harapan banyak kepada seorang figur yang saya tidak tahu apakah sekarang beliau masih pegang jabatan di PT Pupuk. Ya, harusnya drop, resign, harusnya mengundurkan diri harusnya. Saya tidak tahu, tetapi orang ini kemudian kader Gerindra, sementara kita tahu Gerindra punya dapur. Dia kader Gerindra punya dapur, kemudian dia dekat dengan Prabowo, orangnya Prabowo,
Kemudian kita melihat juga bahwa yang paling inti, yang paling poin tadi, menyoroti anggaran turun, itu bukan karena efisiensi. Tapi Jangan lupa, uangnya udah hilang duluan. Korupsi Dadan ini berapa? Sampai sekarang belum ada angkanya yang jelas, yang dikorupsi berapa. Jadi jangan berkata seakan-akan MBG-nya itu sudah diefisiensi. Sekarang kita semakin tajam ke daerah 3T, oke. Tetapi ingat, ada uang yang sudah hilang. Karena rekomendasi masyarakat sipil tidak didengar ketika pelaksanaan program ini belum dimulai. Oke,